dikasihi oleh Tuhan, selamat beribadah kembali di ibadah online GBPS Tropodo. Meskipun online, saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus menjamah setiap hati kita untuk kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau pakai kesempatan yang sudah Tuhan Yesus beri untuk bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku
sama-sama berdoa untuk mendengar kebenaran firman Allah. Bapa kami yang di sorga, kami akan mendengar sebagian firman-Mu Bapa. Kau urapi hamba-Mu sebentar, dan urapan dari kuasa yang maha tinggi, sehingga kami mendapatkan penghiburan, kekuatan, pertolongan lewat kebenaran firman Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sucikan kudusan kami semua, berkat kuasa dalam. Kami terima berkat firman Allah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi saudara, selamat bergabung kembali dalam ibadah online GPPS Tropodo. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara sekalian melalui ibadah online ini. Mari saudara kita sama-sama persiapkan hati kita mau dengar firman, kita mau perhatikan apa yang dikatakan firman, dan kita mau menyiapkan hidup kita untuk melakukan firman. Amin saudara, haleluya. Saudara, pagi ini kita akan melanjutkan apa yang kita pelajari minggu yang lalu. Kalau saudara masih ingat, minggu yang lalu kita belajar tentang pekerjaan Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan dengan sesuatu yang harus kita miliki sebagai umat Tuhan, terlebih di akhir zaman ini, saudara. Apakah itu? Kita akan belajar tentang ketaatan. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah taat dan diangkat. Mari saudara kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk kita semua. Ayat 13, kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. 14, orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" 15. Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." 16. Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Ayat terakhir 17. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang kita baca ini mungkin sudah sering kita dengar. Dan pagi ini kita mau melihat dari konteks ketaatan. Saudara, Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya, juga kepada semua orang percaya, supaya kita belajar untuk taat. Amin, saudara. Taat itu penting sekali dan taat itu dicari Tuhan, bahkan taat itu mendatangkan banyak berkat, saudara. Dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kita mengerti bahwa orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian ingin menjebak Yesus dengan suatu pertanyaan. Karena saat itu mereka hidup dalam penjajahan orang Roma dan orang-orang Farisi merasa mereka cukup hanya mentaati Tuhan dan tidak perlu mentaati kaisar. Sementara ada segolongan orang yang lain yang juga beranggapan, kita harus menaati kaisar dan tidak perlu menaati Allah. Mana yang lebih penting, saudara? Dan saat mereka ingin menanyakan hal itu kepada Tuhan Yesus untuk menjebak Tuhan Yesus, mungkin mereka berharap Tuhan Yesus akan lebih condong menaati Allah daripada menaati kaisar. Dan itu akan jadi kesempatan buat mereka untuk menjebak Tuhan Yesus. Tapi ternyata jawaban yang diberikan Tuhan Yesus benar-benar membuat mereka, Alkitab mengatakan, heran. Mereka sangat heran mendengar dia. Mereka sangat takjub
Karena ternyata Tuhan mengajarkan ketaatan yang komplit, saudara. Bukan hanya menaati Allah, tapi juga menaati pemerintah yang sudah ditetapkan di atas mereka. Dalam hal itu adalah kaisar. Saudara, sebagai umat Allah, kita harus belajar taat. Belajar taat kepada siapa? Karena kita umat Allah, ya taat kepada Allah, saudara. Tapi jangan lupa bahwa sebagai umat Allah, kita ditempatkan di suatu posisi, di suatu tempat, di suatu keadaan, yang mana itu juga ada orang-orang yang ada di atas kita menjadi pemimpin kita, dan itu juga perlu kita taati. Dan jawaban ini membuat orang-orang saat itu menjadi sangat heran karena berbeda sekali dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi kepada orang Israel. Dan justru inilah yang betul, saudara. Inilah ketaatan yang sejati, ketaatan yang bukan pilih-pilih, saudara. Ketaatan yang bukan hanya taat sebagian, tapi total taat, ketaatan yang penuh, ketaatan yang menyeluruh. Dan inilah yang akan kita pelajari pagi ini. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang Israel, berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, taat pada kaisar. Berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, taat kepada Allah. Nah, kita juga bisa melihat ayat yang lain yang juga menjelaskan hal ini lebih detail lagi. Rasul Paulus menjelaskan kepada gereja mula-mula dalam kitab Roma pasal yang ke-13, saudara. Demikian firman Tuhan. Roma 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tiap-tiap orang yang dimaksud adalah orang-orang beriman harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus sekian tahun sebelumnya, yaitu taat kepada Allah, juga taat kepada kaisar. Kalau saudara melihat ayat-ayat ini diberikan kepada orang percaya yang hidup di Roma. Saudara, kaisar Roma bukanlah kaisar yang baik hati saat itu, saudara. Kaisar Roma saat itu adalah kaisar yang kejam, kaisar yang kurang baik, bahkan tidak baik, saudara. Tapi meskipun demikian, Rasul Paulus tetap berkata, taatilah, takluklah. Saudara, di dalam kata-kata taat, itu ada satu pengertian yang perlu kita pahami sama-sama, yaitu takluk, menaklukkan diri. Takluk bukan berarti kalah, tapi kita mau merendahkan diri, kita mau memposisikan diri kita, dan ini penting, ini dicari Tuhan, karakter yang sangat bernilai, berharga di hadapan Tuhan. Taat itu menaklukkan diri. Paulus berkata, takluklah kepada pemerintah yang ada di atasmu. Dan juga dikatakan, supaya engkau tidak melawan ketetapan Allah. Ada satu hal yang unik dikatakan di sini, saudara, yaitu ketetapan Allah, saudara. Karena Paulus mengajarkan kepada orang-orang percaya bahwa pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Maksudnya bukan kebetulan semua hal-hal itu terjadi. Bukan kebetulan orang Roma, orang-orang percaya yang ada di Roma hidup di situ. Bukan kebetulan kaisar yang sedang memerintah saat itu adalah kaisar yang kurang baik. Semuanya bukan kebetulan, melainkan Paulus menuliskan sesuatu yang sangat penting, itu menjadi ketetapan-ketetapan Allah yang dipakai oleh Allah untuk mengolah umatnya supaya belajar taat lebih baik lagi. Dan ini adalah sesuatu yang dicari oleh Tuhan, saudara. Kita melihat satu ayat bahwa orang-orang percaya itu disebut sebagai anak Abraham, saudara. Mengapa disebut sebagai anak Abraham? Apakah ada sesuatu yang istimewa dengan diri Abraham? Orang berkata, iya, iman. Abraham bapak orang percaya. Iman itu
taat saudara. Kita melihat satu ayat dalam Kejadian 22 ayat 16 sampai yang ke-18. Bagaimana Tuhan menemukan sesuatu yang sangat bernilai dalam diri Abraham. Sehingga semua orang-orang percaya selanjutnya disebut sebagai anak Abraham. Demikian firman Tuhan. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku, atau dalam terjemahan lain, karena engkau menaati firman-Ku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu begitu berkenan kepada Abraham. Dengan berbagai macam pengolahan yang diberikan kepada Abraham, terbukti bahwa Abraham itu taat, saudara. Bahkan ketika Allah menyuruh Abraham untuk mengorbankan putranya yang tunggal, Abraham pun taat dengan iman. Seperti yang dicatat dalam kitab Ibrani, dia beriman bahwa sekalipun Ishak putranya yang tunggal harus dipersembahkan, tapi karena Tuhan berjanji akan mendatangkan keturunan bagi Abraham, Abraham dengan sederhana percaya berarti Allah nanti akan sanggup membangkitkan Ishak. Dan dengan iman itulah Abraham taat. Dan ketaatan itu mendatangkan berkat yang begitu besar. Ketaatan itu dicari oleh Tuhan, saudara. Pagi ini, selagi kita mendengarkan firman, mari kita berdoa dan bertanya, memeriksa hidup kita sendiri. Tuhan, apakah ketaatan itu Tuhan sudah temukan dalam hidup saya? Saudara, Tuhan bisa memakai berbagai hal di sekeliling kita untuk mengolah ketaatan kita. Paulus mencatat pemerintah-pemerintah yang ada dipakai Allah, itu adalah ketetapan Allah supaya kita belajar taat. Saudara, kadang kita melihat hal-hal yang ditetapkan Allah yang lainnya. Misalnya saudara, keluarga, orang tua kita, anak-anak belajar taat kepada orang tua. Mungkin membanding-bandingkan orang tua, oh orang tua kok tidak seperti ini, tidak seperti itu. Hal itu tentu tidak baik, saudara. Karena apa? Kita semua tahu itu sudah ditetapkan Allah. Kita berada di keluarga tertentu, kita ada di negara tertentu, Tuhan mengizinkan kita ada di sekolah tertentu, Tuhan mengizinkan kita ada di pekerjaan tertentu, Tuhan membawa kita ada dalam lingkungan tertentu, dan itu hal-hal yang ditetapkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk datang dalam hidup kita supaya kita belajar taat, menaklukkan diri. Tuhan juga bisa memakai sikon, saudara, situasi kondisi seperti yang hari-hari ini kita hadapi, kondisi pandemik yang bukan hanya ada di Indonesia tapi juga terjadi di seluruh dunia. Situasi kondisi ini membuat kita belajar sesuatu. Setidaknya satu yang bisa kita pelajari, saudara, ketaatan. Ketika diumumkan pandemik, ketika pemerintah meneliti, oh ternyata virus ini begitu berbahaya. Ketika dunia bersama-sama meneliti ini berbahaya, mari kita sama-sama ambil tindakan. Dan kita belajar untuk taat, saudara. Sekalipun kita tidak bisa melihat virusnya, saudara, sekalipun kita mungkin tidak tahu bagaimana persisnya cara kerja virus itu, tapi diumumkan harus begini, harus begitu, kita taat. Dan hari-hari ini kita melihat, saudara, bagaimana ketaatan itu mendatangkan buah yang nyata. Saudara mungkin melihat beberapa tempat, beberapa negara mungkin mereka yang begitu taat kepada pemerintah, masalahnya bisa segera teratasi. Tapi mungkin juga ada tempat-tempat yang lain atau mungkin daerah-daerah yang lain yang mungkin belum bisa taat. Kita melihat juga angka-angka pandemik ini masih naik dan turun seperti itu, saudara. Kita bisa melihat secara langsung dan yang penting kita belajar bahwa ternyata ketaatan itu mendatangkan sesuatu yang baik dan ketidaktaatan mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Tuhan memakai
hal-hal yang ditetapkannya. Tuhan memakai situasi kondisi. Bahkan kadang-kadang Tuhan memakai masalah di sekeliling kita untuk menguji kita. Apakah kita masih tetap mau taat kepada Tuhan atau tidak, saudara? Abraham dalam hidupnya. Abraham diminta untuk mempersembahkan putranya yang tunggal. Itu masalah, saudara. Mungkin ada masalah-masalah yang lain yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara, mari kita memahami bahwa hal-hal itu dipakai oleh Allah untuk melihat ketaatan kita. Karena yang dicari oleh Allah adalah ketaatan. Amin, saudara. Mari kita persiapkan hati kita, saya mau taat. Saudara bisa katakan pada kanan saudara, kiri saudara, saudara bisa katakan, yuk kita taat sama-sama, saya mau taat. Amin. 1, 2, 3, saya mau taat. Haleluya. Karena ketaatan dicari oleh Tuhan. Saudara, ketaatan itu pengolahan manusia sejak awal. Kalau saudara ingat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara. Mengapa? Karena ketidaktaatan. Allah memberikan perintah. Manusia dalam hal itu Adam dan Hawa disuruh untuk taat. Tapi kita harus ingat dan waspada bahwa iblis itu selalu menggoda kita, saudara, supaya kita tidak taat. Bagaimana cara yang dipakai iblis? Iblis selalu berusaha mengubah perintah itu. Kadang jadi kelihatan lebih sulit. Kadang mungkin mengubah perintah itu supaya kita jadi meremehkannya. Dan yang lain-lainnya, saudara. Sangat penting bagi saudara dan saya untuk memperhatikan perintah Allah, memperhatikan firman. Dalam Kejadian 3 ayat 1 dikatakan, adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudara, ini yang dilakukan iblis. Iblis berusaha mengubah perintah. Iblis berkata, tentulah Allah berfirman. Kadang-kadang iblis itu kalau menggoda manusia, menipu manusia, yang dikatakan itu seolah-olah betul, saudara. Dia mengawali kata-katanya dengan tentulah Allah berfirman. Allah berfirman pasti seperti ini kan. Padahal yang disampaikan itu tipuan. Tapi diawali dengan kata-kata pasti seperti ini kan. Tentulah seperti ini kan. Nah saudara, ketika orang tidak memiliki akar yang kuat, dasar yang kuat dalam firman Tuhan, iblis memberikan tipuannya, bahkan dibumbui dengan kata-kata yang meyakinkan, itu bisa membuat orang percaya jadi goyah, saudara. Padahal kalau kita renungkan kata-kata iblis ini tidak betul. Allah tidak berfirman seperti itu. Iblis berkata, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Di ayat yang berikutnya, Hawa membenarkannya, dikoreksi oleh Hawa, bukan seperti itu. Kita bisa makan kecuali yang ada di tengah. Tapi kemudian iblis berusaha untuk mengubah. Ketika Tuhan berkata kalau engkau makan buah ini engkau akan mati, dalam arti mati secara rohani, dan itu akan membawa hal dampak begitu banyak ke dalam kehidupan jasmani juga. Iblis mengubahnya lagi, enggak. Engkau tidak akan mati, tapi engkau akan terbuka matamu dan yang lainnya. Iblis selalu berusaha untuk mengubah perintah sehingga akhirnya Hawa jatuh dalam dosa, saudara. Contoh kejadian yang lain dalam Raja Saul, saudara. Allah lagi-lagi memberikan perintah, basmilah semua musuhmu, jangan disisakan orang Amalek itu. Kemudian Raja Saul disuruh taat. Namun apa yang terjadi? Iblis lagi-lagi menipu dan mengubah perintah. Oh, enggak perlu, jangan dibunuh semua. Binatang-binatang bisa engkau pakai untuk mempersembahkan korban kepada Allahmu. Iblis menipu dengan dibelokkan, saudara. Bukan untuk iblis kok ini korban bakarannya. Korban bakarannya untuk dipersembahkan kepada Allah. Tapi itu bukan perintah Allah. Yang sedang diinginkan iblis adalah membelokkan, menghancurkan ketaatan Raja Saul dengan melakukan yang lainnya, saudara. Alkitab berkata, 1 Samuel 15 ayat 20, kata Saul kepada Samuel,
Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Padahal Tuhan berkata kepada Raja Saul, semua harus dibasmi. Saul berkata, oh, saya sisakan satu, Raja Agag, juga binatang-binatang yang lain untuk dipersembahkan kepada Tuhan kok. Tapi itu sudah mengubah perintah. Allah tidak berkenan akan hal itu, saudara. Dan dalam 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan demikian. Ayat yang paling sering kita pelajari tentang taat. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Taat sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara bayangkan, orang Israel diminta untuk selalu mempersembahkan korban-korban bakaran dengan teratur dan rajin. Ternyata ada yang jauh lebih berharga daripada itu. Apakah itu? Taat. Kadang-kadang taat itu menyakitkan, kadang-kadang taat itu kita harus menaklukkan diri kita. Tapi kita mau sama-sama ingat ayat ini, saudara. Ketika umat Tuhan taat, ketika saudara dan saya taat, sebenarnya kita sedang mempersembahkan yang jauh lebih baik daripada korban bakaran. Ketika saudara dan saya memperhatikan firman, maka sebenarnya kita sedang mempersembahkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tuhan begitu berkenan. Dilanjutkan dalam ayat yang ke-23, demikian. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Kita perhatikan beberapa hal dalam ayat ini, saudara. Lawan dari mendengar atau taat adalah pendurhakaan, pemberontakan. Ketika seseorang tidak mau taat, berarti dia sudah mulai memberontak. Ketika Tuhan berkata demikian, tetapi orang percaya mungkin berkata, oh tidak, dan mungkin mulai tidak taat, maka Tuhan melihat itu sebagai benih pendurhakaan, benih pemberontakan. Dan pendurhakaan di hadapan Tuhan itu sama seperti dosa berhala, dosa bertenung. Ketika orang tidak mau taat, berarti dia mulai mengizinkan hatinya jadi keras, degil. Kedegilan sama seperti menyembah berhala dan terafim. Alkitab menjelaskan, saudara, ketidaktaatan itu begitu berbahaya. Dan bukan hanya bahaya, tapi dikatakan juga menjijikkan, saudara. Karena Alkitab berulang kali menyebutkan dosa berhala itu sangat menjijikkan. Membuat Allah jadi jijik dengan orang yang tidak mau taat, orang yang menyembah berhala. Nah, orang yang tidak mau taat disamakan dengan orang yang menyembah berhala. Tuhan itu jijik, Tuhan tidak mau dekat, sehingga Tuhan juga tidak bisa memberkati, saudara. Sehingga dikatakan, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa sayang kehidupan Raja Saul hancur sedemikian hanya gara-gara tidak taat. Saudara, mari kita sama-sama belajar pagi ini, jangan mengubah perintah. Amin, saudara. Apa yang ada di firman Tuhan, kita pelajari, kita renungkan, kita simpan, dan kita mau melakukannya. Kita belajar untuk taat. Mungkin sekalipun kita merasa kita belum bisa mengerti, memahami sepenuhnya, kita mau taat. Mungkin dunia ini berkata, oh ini kuno, ini sudah tidak zamannya lagi kita melakukan firman Tuhan. Tapi kita mau tetap taat, seperti Tuhan Yesus. Dalam satu ayat, Matius pasal 3 ayat 15, kita belajar seperti Tuhan Yesus yang tidak mengubah perintah, melainkan menggenapkan perintah. Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanannya, Tuhan Yesus datang pada Yohanes Pembaptis yang telah ditetapkan oleh Allah untuk membuka jalan bagi Mesias.
Tuhan Yesus datang pada Yohanes Pembaptis, menaklukkan dirinya dan minta dibaptis oleh Yohanes, saudara. Sehingga Yohanes pun kaget. Yohanes berkata, Yohanes melihat Roh Allah turun atasnya. Yohanes tahu ini Mesias. Sehingga Yohanes berkata, seharusnya bukan aku yang membaptis engkau, melainkan engkau yang membaptis aku. Mungkin Yohanes berpikir lebih baik demikian. Tapi itu mengubah perintah, saudara. Tuhan Yesus berkata, jangan. Kita harus menaati perintah. Kita harus menaati firman Allah. Dikatakan dalam Matius 3 ayat 15. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jangan diubah-ubah, jangan diganti-ganti, seluruh kehendak Allah harus digenapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar seperti ini. Kita harus punya kerinduan untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Belajar taat, jangan diubah-ubah sesuka hati kita sendiri. Jangan diubah-ubah menurut mungkin lebih baik seperti ini. Seperti yang dikatakan oleh Raja Saul, saya tidak membunuh binatang-binatang ini karena saya pikir saya mau mempersembahkan yang baik, tapi itu mengubah perintah. Saudara, mari belajar seperti Tuhan Yesus yang tidak mengubah perintah. Hari-hari ini kita sedang mendekati akhir zaman, saudara. Perintah Allah, rencana Allah harus genap. Kehendak Allah harus genap. Karena dikatakan di kitab Wahyu, Tuhan akan berkata semuanya akan genap terjadi. It is done, sudah selesai, semuanya akan digenapi. Sebab itu sebagai umat Tuhan yang hidup di akhir zaman, kita harus sama-sama mempersiapkan diri untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Rencana Allah akan digenapkan, saudara. Pasti jadi. Hujan awal, hujan akhir yang dikatakan dalam firman Tuhan akan terjadi. Saudara, apa itu hujan awal, apa itu hujan akhir? Saya ingin menjelaskan sedikit kepada saudara bahwa hujan awal dan hujan akhir itu adalah pencurahan Roh Kudus. Tapi bukan hanya Roh Kudus yang bekerja sendirian, saudara. Roh Kudus dicurahkan dalam zaman hujan awal dan Roh Kudus akan dicurahkan lebih limpah lagi dalam zaman hujan akhir. Namun ketika Roh Kudus itu dicurahkan, Roh Kudus itu akan memakai orang-orang percaya yang mau taat untuk menggenapkan rencananya, saudara. Jadi dibutuhkan ketaatan karena Roh Kudus akan bekerja sama dengan orang-orang percaya. Jadi sebetulnya hujan awal dan hujan akhir itu siapa? Saudara dan saya. Sekali lagi, jadi sebetulnya hujan awal dan hujan akhir itu siapa, saudara? Orang percaya, saudara dan saya. Dikatakan dalam kitab Ayub, Tuhan bahkan memakai Ayub seperti hujan akhir bagi orang-orang di sekelilingnya. Karena Ayub mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Dalam zaman hujan awal, dikatakan firman Tuhan, Roh Kudus memakai orang-orang percaya dalam zaman hujan awal sehingga hujan awal itu nyata. Dalam zaman saudara dan saya di hujan akhir, Roh Kudus juga akan memakai saudara dan saya. Yang perlu kita lakukan adalah taat. Hujan awal dan hujan akhir pasti terjadi. Ulangan 11 ayat 14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Hujan awal, hujan akhir dijanjikan oleh Tuhan dan itu akan terjadi. Kalau kita melihat dalam hujan awal, rencana Allah itu genap karena mereka taat, saudara. Para rasul taat. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berkata, tunggu di kamar loteng Yerusalem. Sampai kapan Tuhan? Sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Berapa lama Tuhan? Tuhan gak kasih tahu. Berapa hari Tuhan? Tuhan gak kasih tahu. Tuhan hanya bilang, tunggu, taat, berdoa. Dan mereka taat. Apa yang terjadi? Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Pentakosta terjadi. Mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sehingga gereja mula-mula terbentuk. Petrus dengan kuasa Roh Kudus yang begitu dahsyat
berdiri, berkhotbah, menjelaskan kepada umat Tuhan di saat itu. Petrus taat ketika diberi penglihatan tentang binatang-binatang yang haram, yang Tuhan berkata kepada Petrus, ayo Petrus, bangkitlah, sembelilah, makanlah. Petrus berkata, saya tidak pernah makan yang haram Tuhan. Tapi ternyata Petrus mengerti, maksudnya adalah mari mulai beritakan firman kepada orang-orang yang dianggap kafir sebelumnya. Karena Tuhan mau memberikan keselamatan kepada semua bangsa-bangsa. Petrus taat sekalipun ada risiko. Karena saat itu orang-orang Yahudi menganggap tidak boleh bergaul dengan orang-orang bangsa lain. Tapi pandangan itu dipatahkan dalam hujan awal. Yang menjadi kunci, Petrus taat. Petrus taat, gereja mulai meluas, bangsa-bangsa dijangkau. Bahkan juga dicatat, Paulus taat. Paulus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan sekehendak hatinya. Dalam pimpinan Roh Kudus, Paulus taat, Injil tersebar semakin luas, hujan awal selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, hujan awal terjadi karena umat Tuhan taat. Dan bagaimana dengan hujan akhir? Hujan akhir adalah bagian kita, saudara. Kita harus mau taat juga. Amin, saudara. Orang-orang percaya harus taat. Gereja harus bertumbuh. Sampai kapan? Sampai sempurna menjadi satu. Yohanes 17 ayat 23. Seperti yang kita pelajari minggu yang lalu. Pekerjaan Tuhan harus digenapkan. Bagaimana caranya supaya genap? Kita taat, saudara. Mari kita sama-sama belajar untuk taat. Kesempurnaan dalam kesatuan. Kesempurnaan itu ternyata berjalan seiring dengan kesatuan. Tumbuh menjadi sempurna itu bukan hanya kita sendiri bertumbuh menjadi pintar, mengerti firman Tuhan. Kemudian kita berpikir, oh kalau kita mengerti ini semua, kalau kita bisa hafal, kita akan jadi sempurna seorang diri. Saudara, ternyata yang dikehendaki Tuhan adalah sempurna menjadi satu. Bersama-sama dengan tubuh Kristus, kita bertumbuh bersama-sama dan kita mengusahakan, memikirkan, mendoakan kesatuan tubuh Kristus. Karena itu yang Tuhan mau kerjakan. Tuhan selalu bekerja dalam rencananya untuk mengumpulkan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Seperti yang kita pelajari minggu yang lalu. Untuk mewujudkan hal itu, kita mesti sama-sama taat, saudara. Mari kita sama-sama belajar taat. Taat dari mana? Dari hidup kita masing-masing. Taat mulai kapan? Taat mulai sekarang, saudara. Mungkin saudara berpikir, bagaimana saya bisa mengusahakan kesatuan? Tidak perlu jauh-jauh, mulai dari yang paling dekat. Bagaimana saya bisa mulai taat? Hari ini kita belajar tentang taat, saudara. Mulai dari yang paling kecil, saudara. Kita belajar untuk taat, mulai dari yang ada di paling dekat dengan kita. Kita belajar untuk taat, supaya karakter taat itu ditemui dalam hidup kita. Mari belajar untuk taat, saudara. Dalam keluarga, antara suami istri, hubungan antara suami dan istri, kita belajar taat dan dicocokkan dalam firman Tuhan. Suami-suami, kasihilah istrimu, cintailah istrimu, jangan ada orang lain, jangan ada orang ketiga, jangan najiskan pernikahanmu, jangan najiskan tempat tidurmu, kata Ibrani. Kita taat, saudara. Suami-suami taat, amin. Alkitab berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Belajar untuk taat. Istri-istri taat. Amin. Haleluya. Antara orang tua dan anak. Orang tua kasih anak. Anak taat tunduk kepada orang tua. Kita belajar untuk taat, saudara. Karena taat itu totalitas. Taat kepada Allah, taat kepada kaisar, taat kepada orang tua, taat kepada perintah firman, taat kepada apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Dalam sekolah, Tuhan menetapkan guru-guru di atas kita. Tuhan menetapkan kepala sekolah yang ada di sekolah kita. Dalam pekerjaan, Tuhan menetapkan orang-orang yang ada di atas kita. Bos kita, pengawas kita, supervisor kita, manajer kita mungkin. Tuhan sudah menetapkan itu untuk mengolah kita. Mungkin kita berkata, orangnya gak enak, saya gak mau taat. Itu pengolahan. Tuhan mencari ketaatan, bahkan Tuhan mengizinkan sikon, masalah, kondisi yang tidak baik. Pemerintah Roma yang tidak baik pun dipakai Allah supaya orang percaya belajar taat.
dalam pekerjaan, dalam tempat kerja, kita belajar untuk taat. Dalam pelayanan, saudara, kita melayani bersama-sama di gereja lokal. Ada gembala sidang di gereja lokal. Mungkin ada pimpinan-pimpinan seksi. Mungkin ada koordinator yang sudah ditetapkan. Kita belajar untuk taat. Mungkin orang yang di atas kita tidak sempurna, saudara. Memang belum ada yang sempurna. Tapi sebab itu kita belajar untuk taat, belajar untuk menghargai, belajar untuk menaklukkan diri. Saat kita bergereja, kita juga belajar untuk taat. Hari-hari ini saudara, kita belajar juga untuk taat menjadi warga yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan semua keadaan yang ada, kita belajar juga untuk taat. Pemerintah membuat peraturan ini dan itu. Mungkin pemerintah masih memberi pembatasan-pembatasan ini dan itu. Kita belajar untuk taat. Orang-orang percaya di seluruh dunia hari-hari ini belajar untuk taat. Karena kita tahu ketaatan dicari oleh Tuhan dan ketaatan akan menggenapkan rencana Allah di akhir zaman. Saya tutup dengan satu ayat saudara. Tentang ketaatan. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Taat seperti Kristus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pandang Yesus. Tuhan Yesus, sekalipun dia adalah Allah, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi manusia, bahkan rupa seorang hamba. Tuhan Yesus merendahkan dirinya dan taat total, bukan hanya kadang-kadang taat, tapi taat sampai mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar untuk taat, kita harus ingat, kita harus merendahkan diri. Kita harus menaklukkan diri, menyangkal diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dicari oleh Tuhan. Penyangkalan diri, penaklukan diri, karena kita mau menaati firman Tuhan. Taat sampai mati. Jangan takut untuk jadi taat, saudara. Mungkin saudara berkata, oh nanti kalau saya taat saya akan diinjak-injak. Nanti kalau saya taat saya akan dijahatin oleh orang. Atau mungkin yang lain-lainnya, saudara. Jangan takut. Ketika Abraham taat, memutuskan untuk taat, Abraham melihat bagaimana Jehovah Jireh itu terjadi. Tuhan menyediakan pertolongannya karena taat. Tuhan Yesus taat sampai mati dan kita melihat Tuhan Yesus menggenapkan rencana Allah. Gereja mula-mula taat dan kita melihat Tuhan begitu menjagai. Paulus taat mengerjakan perintah Tuhan dan kita melihat mujizat nyata dalam hidup Paulus. Jangan takut untuk taat. Ketika kita taat itu berarti kita melakukan iman kita. Dan ketika kita melakukan iman ini saudara, Alkitab berkata orang percaya akan hidup oleh iman. Jadi kita tidak perlu takut untuk taat. Bahkan Alkitab berkata orang yang taat akan diangkat. Amin saudara. Tuhan Yesus taat sampai mati dan Allah meninggikan, sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mari saudara kita sama-sama belajar untuk taat. Karena kita tahu taat itu mendatangkan berkat. Bahkan kita akan taat dan kita akan diangkat saudara. Mari kita sama-sama tutup dalam doa. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat pagi ini, buat kesempatan ini, untuk kami boleh sama-sama beribadah online. Tuhan, ini kami umat-Mu, kami mau jadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Tolong kami Tuhan, pagi ini kami belajar tentang ketaatan.
Mari Tuhan bentuk kami, olah kami, proses kami Tuhan, ubahkan kami. Tuhan tolong kami mau jadi taat, ingatkan kami Tuhan. Kami mau dibentuk Tuhan, kami mau diproses dengan ketetapan-ketetapan yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami, melalui sikon yang ada hari-hari ini, bahkan melalui masalah-masalah yang mungkin kami miliki dalam hidup kami masing-masing. Tuhan tolong kami supaya kami jadi taat Tuhan. Kalau mungkin di hari-hari yang lalu kami banyak memberontak, kami banyak degil, keras hati, mari Tuhan ampunilah kami umat-Mu. Tuhan tolong kami tidak mau mengulanginya lagi. Bahkan sekarang kami mau diubahkan, kami mau berkomitmen untuk taat seperti Tuhan Yesus, menggenapkan seluruh kehendak Allah, menaklukkan diri, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan tolong kami Tuhan. Kami mau jadi seperti Engkau. Kami mau menggenapkan rencana-Mu di akhir zaman. Kami mau dipakai untuk menjadi saluran hujan akhir Tuhan di akhir zaman ini. Mari Tuhan Engkau yang tolong. Pakai setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk diutus keluar. Kami siap untuk menyatakan diri sebagai garam yang asin, sebagai terang yang menyala dengan bersinar Tuhan. Kami siap untuk menunjukkan kepada orang-orang di sekeliling kami bahwa kami adalah orang-orang percaya, umat-Mu yang mau taat kepada Allah, taat kepada kaisar, taat kepada hal-hal yang sudah Engkau tetapkan di atas kami. Mari Tuhan, kami mau taat dan kami percaya ketika kami taat, Tuhan akan melindungi kami, Tuhan akan menjagai kami, bahkan Tuhan akan mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus Engkau yang terus ingatkan kami, karena kami siap untuk diutus, kami siap untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kami adalah umat Tuhan yang mau taat. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi saksi yang baik, jadi berkat yang limpah buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa buat bangsa negara kami terus berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhan yang tolong dalam kondisi yang sulit ini Tuhan. Mari Engkau yang tolong di dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat buat pemerintah kami, pulihkan negeri kami, bangsa kami. Dan Tuhan tolong supaya bangsa kami juga mau sama-sama untuk taat Tuhan kepada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga semua masalah ini bisa teratasi dengan baik dan tuntas. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan tetap pegang kendali atas semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya, buat ibadah kami pagi ini. Dan Tuhan, mari Tuhan bawa kami kemanapun Engkau mau bawa kami pergi Tuhan. Dan kami mau tetap taat, tetap menunjukkan ketaatan kami, karena kami percaya kehendak Allah akan digenapkan di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami pagi ini. Dan kami mau berdoa memohonkan berkat-Mu. Biarlah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami. Langkah demi langkah, hari demi hari, kami terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serukan ini semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita sama-sama tetap taat. Haleluya.